Nabi Musa pernah mengalami ada seseorang mayat dilempar ke sampah, nggak ada yang nyolatin, nggak ada yang ngurusin jenazahnya, bahkan dibiarkan saja begitu. Semua orang kampung bilang jangan diurusin, tuh sampah masyarakat, makanya matinya kita buang aja ke sampah. Termasuk RT RW sepakat, RT RW sepakat buang. Sudah beberapa hari Allah kirim wahyu ke Nabi Musa, wahai Musa, ada hambaku di sampah, masyarakat itu nggak ada yang mengurus, ente datang ke sana, ente urusin, suruh orang mandiin, suruh orang nyolatin, ente nyolatin juga sampai tuntas, antar ke kuburan. Nabi Musa dapat wahyu, cari alamat di mana itu mayit, ditemukanlah benar ada di sampah. Nabi Musa ajak orang-orang, ayo kita urus mayit. Orang pada protes, jangan, ini orang jahat. Orang lain pada protes, jangan, ini sampah masyarakat, makanya kita buang ke tong sampah, nggak perlu kita urus nih jenazahnya. Udah banyak ngerugiin orang nih, udah banyak ngerugiin orang, udah pasti hari neraka. Tuh orang semuanya pada menghujat, semua pada menghujat, semua pada mencibir, semua mengatakan bahwa dia adalah mayit yang buruk. Kata Nabi Musa, udah yang mengurus bareng gua, ayo urus. Yang enggak lu tontonin aja, jangan lu urus. Gua dapat wahyu begini, gua ceritain. Mandiin, disolatin, selesai. Dia solatin, dikuburin. Nabi Musa yang menolong, itu di sampah. Terus sebagian orang yang ikut baru bertanya, karena dia percaya Nabi Musa nggak mungkin bergerak tanpa ada Kata Nabi Musa, begini ceritanya, gua dapat wahyu, kata Allah, gua disuruh urusin ini mayat di sampah. Benar dia orang jahat, tapi Allah titip salam pesan, ada 3 alasan dia ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. 1, ya Allah, saya berbuat jahat di dunia, benar saya akuin kejahatan saya, tapi kejahatan saya karena nafsu saya. Dia ngaku dia berbuat jahat, dia ngaku karena nafsu dia. Yang kedua, ini boleh dipakai bagi yang mati jahat, ya Allah. Lah ini dari kisah begini Pak, dari kitab Usfuriyah. Yang kedua dia ngomong depan Allah, ya Allah, saya ini juga berbuat jahat karena orang sekitar saya, teman bergaul saya juga orang jahat, makanya saya ketularan. Yang ketiga, ya Allah, biar kata saya jahat begini, tapi yang namanya sama kiai saya nggak pernah lupa. Saya tetap selalu mampir ke rumah kiai. Mau saya nenteng biskuit kongguan kek, mau kagak nenteng, ini tambahan saya yang belakang nih. Jangan pakai saya, masa zaman Nabi Musa ada biskuit kongguan. Nah, tapi memang dia dalam kehidupannya, biar kata bandel orangnya atau nakal, senakal-nakalnya, tapi sama ke rumah kiai sering. Dan bahkan dia bilang, ya Allah, tempo kan saya kalau ada teman saya yang jahat ngajak saya mabok, tapi kiai nyuruh saya hadir di maulid jadi panitia, saya milih jadi panitia. Tempo dia nggak nurutin temen dia yang jahat, tapi dia ngikutin malah. Kata Nabi Musa cerita kepada jamaah, inilah, dan yang terakhir, kalian suuzon semua kepada dia, Allah ampuni gara-gara suuzon kalian kepada dia. Allah angkat derajatnya, terserah Allah, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu. Kenapa kita bukan Tuhan kok nggak ngampunin dosa orang?
Yang berhak ngurusin kok, kita ngurusin. Yang berhak ngampunin sama nggak ngampunin kita apa Tuhan? Tuhan. Kenapa kita menjas? Kita nggak ada yang tahu Pak. Kita nggak ada yang tahu. Kehidupan orang biar kata jahat sejahat-jahat, itu akan ada peluang kalau Allah mau ampunin. Apa daya kita? Jangankan kita, ya, jangankan kita. Fir'aun masih diharapkan taubatnya sama Nabi Musa. Makanya Allah suruh Fir'aun sama Harun untuk Allah suruh Nabi Musa dengan Harun untuk menyampaikan kepada Fir'aun, wa qula lahu qawlan layyina. Fir'aun tuh orang jahat, keras, wataknya luar biasa, bahkan dia ngaku Tuhan. Coba ngomongnya pelan-pelan, la'allahu yatadzakkaru au yatazakkar. Boleh jadi gara-gara ente ngomongnya nyampeinnya santun, kali-kali ntar dia jadi taubat insaf. Tuh masih diharapin tuh, kan bahasa Tuhan begitu dalam surat Toha, faqula lahu qawlan layyin. Coba Musa, Harun, lu sampein sama Fir'aun pelan-pelan, kali-kali gegara lu nyampein pelan-pelan, empel-empel, nyampe ke hati dia tobat. Allah masih berharap Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan akan bertaubat. Kenapa kita harus menjas orang yang matinya jahat akan menjadi ahli neraka? Gak pantas, gak layak. Makanya kiai di kampung, ustadz di kampung, kalau ada dia padahal udah jahat banget, gak pernah sholat, tapi kiai itu masih mau sholatin, itu namanya kiai yang ada rahmat. Kita nggak tahu ada rahmat. Ustadz itu masih ada rahmat.